A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati seluruh pengurus, hadirin hadirat mukminin mukminat, semua orang-orang baik, ayah bunda abang kakak yang hari ini hadir di Masjid Al Jihad di Kota Medan. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Saya yakin yang mendatang ini adalah orang-orang pilihan Allah. Karena tidak semua orang diizinkan Allah untuk sampai ke masjid, apalagi waktunya subuh. Itu sudah jihad, melawan ngantuk. Dan pekerjaan paling enak habis subuh ini adalah tidur. Ngapain ayah-ayah bunda ini tetap bertahan? Itu pasti pilihan-pilihan Allah. Al-Jihad, kata-kata ini pernah diterjemahkan oleh orang dengan kata-kata holy war. Saya tidak ngerti kenapa dia terjemahkan jihad itu jadi kata-kata holy war. Padahal makna jihad itu bukan hanya sekedar perang. Menaklukkan mata untuk bisa terbuka saat kajian, itu juga jihad. Memaafkan saat diri ini bisa membalas dendam, itu juga jihad. Kita akan berpindah, kata baginda Rasulullah, dari jihad yang besar ini, yaitu perang Badar saat itu, kepada jihad yang lebih besar. Sahabat ada yang tanya, ya Rasulullah, apa kurang besar ini? Banyak loh anak-anak yatim yang bertambah gara-gara perang ini. Banyak janda-janda yang kehilangan suaminya gara-gara perang ini. Kenapa engkau mengatakan ada jihad yang lebih besar? Kata baginda Rasulullah, jihad itu melawan diri sendiri. Jihadun nafas, jihadul hawa. Amalan kita tuh ada 3. Ada amal badan, itu kita sholat, zikir, wirid, menyebutkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, afdal zikri, fa'lam annahu la ilaha illallah. Masuk ke dulu lubuk hati kita, la ilaha illallah. Setiap sholat kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya sama Allah kita menyembah, hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Jadi harusnya kalau orang yang Al-Fatihahnya benar, tidak mungkin dia bilang biar silaturahim tidak putus, pinjam dulu 100. Ada di Medan? Yang kalau ketemu tuh sudah mulai usap-usap lutut gitu. Hah? Ada? Anda sopan, kami curiga sekarang. Ngetes suara aja, kalau bagus suara jadi anggota dewan katanya. Usap, tahu? Pinjam duit. Waktu minjam melas-melas, waktu ditagih malas-malas. Ada? Kita yang nagih macam kita pula yang pengemis. Padahal itu duit kita. Tapi tidak ada di sini ya. Ada di sini? Tidak ada ya. Orang sini baik-baik semua ya. Kalau bayar utang tepat waktu ya kan. Pinjam 100, balik 120, riba itu ya. Pagi hari ini saya mau cerita aja. 1 amal badan. 2 namanya amal harta. Di Al-Quran Allah bilang di surat An-Nisa. Coba ya bunda lihat. Ini ada yang Qurannya di luar kepala. Buka Quran surat An-Nisa. Percaya ya sama Quran ya? Pasti benar atau mungkin benar? Pasti benar. Oke.
Kenapa sering tanya itu, Ayaman? Saya sering ketemu sama orang yang mendiskusikan Al-Quran. Bahkan Al-Quran itu dipertanyakan sama dia, kayaknya harus diupdate. Saking pintarnya, KTP, karena terlalu pintar. Dapat 495. Yang kedua adalah amal harta. Satu amal badan, yang kedua amal harta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid dharri wal mujahiduna fi sabilillah. Pastikan dia di jalan Allah, karena dia juga orang yang berjihad di jalan sahala. Kalau kata orang Melayu, Malaysia jalan sahala. Teman saya orang Indonesia baru sampai di Malaysia, di Kuala Lumpur. Saya dulu sempat tinggal di Malaysia 5 tahun sambil kuliah di sana. Jadi teman saya itu nyasar gitu. Begitu kita tanya, ente di mana? Kan kalau anak Gontor, saya di Gontor 10 tahun di Gontor. Mungkin ada abang-abang saya, senior saya di sini. Begitu kita telepon, ente di mana? Dia bilang, saya lagi di Jalan Sahala, gitu. Jalan Sahala tuh jalan satu arah. Cuman lagi kita nak nyarinya tuh. Enggak paham ya? Cerita saya ini paham gak gitu-gitu? Kan kita tuh ada jalan Jenderal Sudirman, Jenderal apa. Dia ngasih tahu sama kita, ente di mana? Dia bilang saya lagi jalan Sahala. Letih, jalan Sahala tuh di mana? Rupanya dia salah baca tulisan, kira jalan itu nama jalan Sahala. Baru datang. Di sini ada syarat mujahidun. Al-jihad itu nama orang yang melakukannya disebut mujahidun atau mujahidin. Al-mujahid, orang yang bersungguh-sungguh, orang yang totalitas, orang yang full time, full heart, orang yang mau berkorban. Itulah namanya mujahid. Al-mujahiduna fi sabilillahi. Dapat lihat Quran, tidak usah lihat muka saya, tengok Quran itu. Al-mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Allah sebutkan harta dulu. Kenapa harta yang disebutkan? Karena memang manusia itu dasarnya pelit. Aku bisa dapat apa dengan aku bisa ngasih apa, itu yang lebih menarik adalah dapat apa. Tangan itu lebih enak begini daripada begini. Betul atau betul sekali? Secara naluri dia akan bilang aku dapat apa? Apa untungnya untuk aku? Tapi Allah kasih tahu bahwasanya di sini al-mujahiduna bi fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Jadi rumusnya memang harus keluar. Harus kita geser. Terima, di Indonesia apa bahasanya? Terima kasih. Kenapa hanya suka terima tapi tidak mau ngasih? Clear kira-kira? Jelas? Terima kasih. Allah sebutkan mujahidin, Allah sebutkan bi amwal, Allah sebutkan anfus. Amal badan, amal harta. Yang ketiga adalah amal hati. Inilah yang sesungguhnya perang kita setiap hari. Ketemu sama orang baik, lama-lama ditipunya kita. Partner bisnis 1 juta 2 juta masih kawan, bro. Begitu masuk untung 1 miliar, tikumnya kita, injaknya kepala kita. Dunia begitu aja siklusnya. Kecil, rendah hati, mulai tinggi dikit, mulai sombong. Ujian hati ini juga Masya Allah. Saya cerita tentang satu kampung, boleh? Karena saya nengok muka-muka ayah bunda nih, muka-muka kayaknya perlu cerita aja kayaknya. Kalau masalah sih kayaknya dari sebelah kanan sampai pojok itu sama semua masalahnya.
Kalau saldo ya ada yang minta maaf saldonya ya. Tahu saldo minta maaf? Maaf, saldo Anda tidak mencukupi gitu. Ada satu kampung. Ini yang punya kebiasaan berbeda gitu. Kampung ini nih aturannya adalah yang memimpin kampung tersebut dipanggil raja. Lalu raja ini hanya bertahan dan boleh jadi raja dalam waktu 4 tahun. Selama 4 tahun, raja ini boleh melakukan apapun, perintah apapun, instruksi apapun, mau ngapain pun dia suka-suka, terserah selama 4 tahun. Tapi konsekuensinya setelah 4 tahun dia harus dibuang ke sebuah pulau, yang mana pulau itu tuh banyak binatang buasnya. Dan hampir sebagian besar raja-raja yang pernah memimpin di situ dilempar ke pulau itu, tidak ada yang balik karena mati. Ada yang dimakan harimau, ada yang diterkam sama singa, ada yang dipatuk sama ular kobra. Pulau itu pulau yang sangat menyeramkan. Konsekuensinya gitu aja, mimpin habis itu dibuang, mimpin habis itu dibuang. Raja yang pertama itu hobinya mabuk, minum, ya kan, berjudi, tapi bukan slot ya, waktu itu di kampung itu belum ada slot. Mudah-mudahan di Medan tidak kena slot ya. Moga Allah jaga cucu keturunan kita. Abang-abang yang bisnis owner, periksa HP karyawannya. Udah banyak, buka aja tuh di Google, buka judi online menggelapkan uang perusahaan, gara-gara judi online kepala cabang ini. Waduh, Masya Allah. Dulu kita ke kasino, sekarang kasinonya masuk HP. Deponya cuma 20.000. Atributnya macam orang Islam, tapi duduk di pojok main slot. Katanya main permen katanya. Main apa? Main permen katanya. Kode-kode aja gitu ya. Main apa? Main permen. Duit aku, suka-suka aku lah. Aku kan tidak merugikan orang lain. Begitulah prinsip yang diajarkan sama guru-gurunya. Buka aja, membuka Google. Ada yang business owner di sini ada? Saran saya periksa karyawan HP karyawan antum. Itu mereka pasti bohong, pasti curang. Kalau sudah kena judi, ada 3 yang tidak bisa dinasihatin. 1, judi. 2, orang kalau sudah kena narkoba. Yang ketiga, orang yang sedang jatuh cinta pacaran. Malaikat maut aja yang bisa nasihatin mereka bertiga. Siapa yang bisa nasihatinnya? Malaikat maut. Berbusa mulut kita, cara lembut udah, cara tajam udah, tusuk udah, geduk gini udah, tinju tempeleng udah, tak mempan masih main. Ada duit, depo. Mulutnya bilang iya kan aku dua, iya kan nasta'in, tapi di otak dia dewa Zeus. Tahu, mahnya anak-anak muda kena. Mainnya 20.000, 10.000. Dulu waktu zaman saya di Malaysia, orang-orang kita juga mainnya di kongsi-kongsi itu. Bikin gedung tinggi-tinggi, ada bedeng-bedeng gitu. Malam-malam habis gajian bayar. Tapi bandarnya pintar. Cuma 4 gambar situ. Ada gambar naga, ada gambar udang, ada gambar kepiting, diputar. Itu kan kayak roulette. Diputar. Nanti itu kan ada remote-nya. Jatuh kemana. Tapi orang kita dikasih tahu enggak boleh bayar taruhan kecuali maksimal Rp10, Rp5 sama Rp10. Itu sekali duduk bisa habis Rp2.000. Enggak jadi kirim ke kampung. Kerja pontang-panting, panas-panas, ada yang bagian ngelas, welding, ada yang bagian ngecor, ada yang bagian di atas kren itu yang bawa ngangkat apa-apa tuh. Orang kita baru dapat gajian malam itu juga habis. Nah, si raja yang pertama ini hobinya apa? Judi. Tak ada cerita lain, main judi, duduk judi. Dah. Setelah 4 tahun dibuang raja ini dan mati. Raja kedua, 4 tahun kemudian, raja yang kedua dipanggil lagi. Saya tidak kayak pemimpin sebelumnya, kata dia. Tidak seperti raja sebelumnya. Memang tidak main judi, tapi tak ada cerita lain kecuali perempuan. Kalau bahasa orang Pontianak bekincah ya kerjanya. Asal nengok ada yang bening-bening dikit, selesai. Asal nampak bening dikit, habis. Tak ada cerita lain, perempuan ya kerja dia. Di otak dia selama 4 tahun tuh mana lagi yang mau dieksekusi, perempuan mana yang mau diselesaikan. Inilah kerja raja yang periode kedua. Perempuan. Selesai, lemparkan. Masuk ke pulau, hilang, mati.
Habis itu kampung ini tidak ada lagi yang mau mimpin, karena dengar 2 raja sebelumnya meninggal semua. Sampai akhirnya ada anak muda yang bilang, kok kampung kita tidak ada yang jadi raja, tidak ada yang jadi pemimpin, tidak ada yang berani, takut semuanya. Emang apa syaratnya, kata anak muda ini? Syaratnya memimpin selama 4 tahun, tapi habis 4 tahun dilempar ke pulau. Mana pulaunya? Itu ditengok, oh nampak pulaunya. Emang kenapa di pulau itu? Banyak binatang buas, oh banyak hewan-hewan berbahaya. Di situ tidak ada kehidupan, banyak yang mati. Pokoknya habis di sana. Tapi syaratnya apa, kata dia? Kau harus mau memimpin kampung selama 4 tahun. Apapun perintahmu, kami taati semuanya. Apa perjanjiannya? Apapun perintahnya, kami taati selama 4 tahun aja. Tapi habis itu kau kami buang. Apapun perintahnya, kata si anak muda. Iya, apapun perintahnya, kami ikut, kami taat. Betul ya? Betul. Bikin perjanjian MOU. Bikinlah perjanjian selama 4 tahun. Begitu dia mimpin, aku udah jadi raja sekarang. Udah, kata rakyat. Betul-betul sudah jadi raja. Udah. Kalian taat sudah? Iya, kami taat. Apapun perintahmu. Sekarang kau mau apa? Kata rakyat-rakyatnya. Mana laki-laki yang jago-jago di kampung ini? Dikumpulkan semuanya. Sekarang kita yang kuat-kuat, yang badannya besar-besar nih, kayak abang-abang ini lah. Kumpul semuanya yang badan besar-besar tuh. Yang kuat-kuat tuh kumpul semuanya. Kami ngapain raja? Kalian pergi semuanya. Kalau bahasa Medan gitu kan, kalian kan? Kalian pergi semuanya ke pulau itu 1 tahun. Jangan pulang sebelum mati semua binatang yang ada di pulau itu. Bawa tombak, bawa senjata, bawa pisau, bawa apa, bunuh semuanya. 1 tahun aku kasih kalian waktu. Adalah 1000 orang pergi ke pulau itu. Rakyat kan? Kalian rakyat kan? Itu deh. Ikut perintahku kan? Disuruh bunuh semuanya. 1 tahun. Habis semua itu, kala jengking, kepiting, ular, apa semua dibunuh sama pasukan angkatan pertama. Lapor raja, 1 tahun sudah kami di sini. Beres sudah. Tidak ada binatang buas lagi. Udah habis raja. Oke, bagus. Balik kita. Istirahat. Masuk tahun kedua dipanggilnya. Siapa yang pandai bikin bangunan di sini? Arsitek, ada arsitek? Ada arsitek sini. Kami raja, bisa bikin bangunan kalian. Bisa buka hutan, bisa buka lahan. Bisa raja. Kalian berangkat gitu ya. 1 tahun tebang semua hutan-hutan itu, bikin istana, bikin bangunan yang bagus-bagus. 1 tahun, jangan pulang sebelum beres semuanya. Siap raja. Apa yang bagus-bagus di kampung kita nih, angkut bawa sana. Tebang, bangun, bikin istana yang bagus. Siap raja. Berapa lama? 2 tahun. Begitu masuk tahun ketiga, udah beres, tebang, udah rapi, dibikin landscape-nya, dibikin kawasan, dibikin pemukiman, udah jadi bangunan-bangunan. Setahun, datang tahun ketiga. Siapa yang pandai pertanian, yang pandai peternakan, yang pandai nanam cabai, yang pandai bikin sayur-sayuran, nanam buah-buahan? Ada kalian yang pandai sini? Nanam-nanam padi semuanya ada? Kami raja. Kalian berangkat semuanya setahun. Jangan pulang sebelum beres. Pergilah mereka semuanya ke sana. Nanam padi, nanam buah, nanam tanaman yang bagus-bagus semua ditanam. Beres tahun ketiga. Lalu raja nengok lagi. Masih ada sisa setahun nih, kata dia. Mana yang cantik-cantik, yang bagus-bagus? Ada emas kita di sini, ada harta kita di sini, ada berlian kita di sini. Semua harta-harta yang bagus di kampung itu diangkut nih semuanya. Jangan ada disisakan satu pun, kata dia. Kalian taat sama aku kan, kata dia. Aku yang punya perintah kan, kata dia. Tidak ada yang boleh ditinggalkan satu pun. Semua emas, berlian, intan, lemparkan semua ke pulau situ. Simpan semua di sana. Termasuk perempuan yang cantik-cantik, yang bagus-bagus, anak yang pintar-pintar, anak-anak muda yang bagus-bagus, kecuali yang LTB, laskar tak berguna. Kalian tinggal aja di sini. Dilemparkanlah ke pulau situ. Begitu sampai pengingat waktu, timekeeper bilang begini, raja, waktu kau sudah selesai, sudah 4 tahun. Inilah yang kutunggu. Lama kali kalian datang. Apa kata rajanya? Lama kali kalian datang. Ini kutunggu. Akhirnya si raja ini tinggal di pulau baru yang fasilitasnya lebih mewah daripada kampung. Paham cerita ini? Raja yang ketiga ini adalah orang yang mengerti itu dunia, itu akhirat. Kalian pilihlah, mau mabuk sampai tumbang, mau berjudi, mau hasad, mau dengki, pilihlah tuh. Kau mau nyimpan dendam sampai mati, kau mau tumpuk-tumpuk hartamu, kau tingkatkan saldomu, tengok aja saldo tuh.
Di mana duitnya Pak? Di ATM, di bank. Mana buktinya? Ini ada catatan. Ngapa tidak beli printer ya, ngeprint seorang? Sertifikat tanah mana Pak? Di sana juga. Oh, sekolah semua, pantas pintar sertifikatnya. Bukan di sini ya. Ada orang yang suka nyekolahkan sertifikat. Semua sekolah, sertifikat sekolah, BPKB sekolah. Mana saya lewat sebuah jalan tuh, saya tidak sebutlah nama jalannya. Semuanya gadai. Ngeri kali sih. Orang yang punya kesadaran akhirat, walal akhiratu khairul laka minal ula, dia tahu dia tidak lama tinggal di sini. Dia ngerti mana harta, mana jiwa, mana hatinya dia harus siapkan untuk menghadapi kehidupan yang nyata. Semua kita pernah bikin dosa, semua kita pernah bikin salah. Saya bilang sama kawan-kawan anak-anak motor, kita pernah salah tapi pengen soleh. Full badannya tato semua. Pas tengok dekat-dekat, jagal tulisannya. Wih, ngeri. Begitu dibuka, jagalah kebersihan itu. Nah, saya bergurau. Full tato, garang, sangar, anak motor. Begitu saya bawa ngantar beras, bawa ke panti asuhan pondok pesantren dalam hutan. Kan? Kalian anak motor, nongkrong di mana? Tepi jalan, mana paten kan gitu kan? Masuk hutan lah, bawa beras. Saya ajak dia bawa beras. Tidak ada tausiah, tidak ada tablik akbar, tidak ada kajian-kajian macam-macam. Saya cuma ajak dia, bang, jadikan motormu, hobimu. Kan abang suka terabas, masuk hutan, ikut saya yuk. Abang pergi kemana-mana sampai, saya bilang, ya ikut saya yuk masuk hutan. Ketemu sama anak yatim, pondok-pondok. Begitu saya bawa ke dalam hutan, ketemu satu pondok, kiri kanan, tak ada sinyal, mati sinyal. Jalan cuma setapak gini, sejam setengah kami jalan lewat jalan segini. Kiri kanan hutan. Masuk. Dia masih noleh-noleh saya. Terus bang, masih belum sampai gitu. Sampai di pondok ada pesantren kecil, santrinya cuma berapa puluh, terus santrinya kecil-kecil pakai gamis, pakai baju putih-putih gitu. Nah, abang kita nih yang anak motor nih, kan salaman kan biasanya kan kita nyerahkan secara simbolis. Saya sengaja enggak nyerahkan. Saya suruh dia maju, bang, abang yang maju, bang, abang serahkan simbolis. Oh. Begitu serahkan simbolis, anak-anak santri dipanggil sama kiainya. Kiai suruh bilang, nak salam sama semua abang-abang ini. Begitu salaman. Selesai salaman, abang itu keluar masjid musap-musap mata. Saya bilang ada sampah di matanya nih. Badan besar, kekar. Saya mau tobat Ustaz. Ngapa tobat? Apa cerita? Tangan saya ini kotor Ustaz. Tapi anak yatim penghafal Quran ini cium tangan saya Ustaz. Saya mau tobat, gimana caranya Ustaz? Nggak pakai tablik akbar kejadian tobat. Bukan berarti tablik akbar itu salah. Tapi hati itu milik Allah, bisa tersentuh oleh apapun. Jadi abang ini tidak dimarah, tidak dia, hanya karena anak kecil cium tangan dia, lalu dicium tangannya, anak kecil itu bilang terima kasih, lalu dia bilang aku dimalu, tangan aku kotor. Saya bilang bang, semua kita pernah bikin dosa, semua kita pernah bikin salah, tapi kita pengen soleh. Hati milik Allah, mutlak milik Allah. Dan hidayah itu bang kakak, tidak ada urusannya sama keluarga. Anak ustadz kok begitu, anak imam masjid kok begitu, anak nabi ya begitu. Anak siapa? Nabi Nuh, tidak mau naik kapal. Oh, suaminya ustadz loh, istrinya kok begitu. Istri Nabi Nuh itu gimana? Bukan istri ustadz, istri Nabi. Oh, istrinya solehah sekali. Kok suaminya begitu ya? Tengok tuh Asia Fir'aun. Ada laki-laki yang di Medan nih ngaku Tuhan? Nggak ada kan? Paling sombong-sombong gitu aja. Pak, nggak mau noleh. Pak Haji, ya. Pak Haji baru noleh. Kalau nggak Pak Haji, ada lagi sekarang lebih tinggi. HF, Haji Furoda, 500 juta. Pak Haji 30 juta. 40 juta, enggak noleh dia. Begitu. Pak Haji Furoda, iya. Haji Furoda. Kok ada yang ketawa nih, paham maksud sindiran saya nih. Saya enggak nyindir, cuma ngasih tahu aja. Ya kan? Enggak ditulis H di depannya, marah. Abu Bakar As-Siddiq tuh haji enggak? Ada tulisan Haji Abu Bakar As-Siddiq. Salah ke saya ngomong nih? Haji Umar bin Khattab. Haji Utsman bin Affan. Kata kita beriman. Haji Muhammad ada juga?
Sejak kapan pakai haji nih? Nggak Pak Haji, nggak noleh. Iya. Salah ngomong kayaknya saya ini ya. Langsung ada yang pegang hati nanti depan situ ya. HF Haji Furoda. Lagi musim kan? Jadi jihad kita itu sebenarnya yang paling besar bukan ngelawan orang lain. Kalau ada istilah guru saya dulu, orang Medan, dia bilang yang harus kita lawan adalah diri kita sendiri. Abang siapa namanya? Bang Hasan. Musuh Bang Hasan itu adalah Hasan yang satu lagi. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap orang, siapapun dia, dikasih ilham sama Allah untuk bikin maksiat dan bikin amal soleh. Dia mau main sama istrinya atau mau main sama pelacur, pilihan ada di tangan dia. Muka nipu, betul nggak? Banyak orang mukanya halus gitu, sopan, santun, hilang duit kita. Apa tadi? Biar silaturahim tak putus, pinjam dulu 100. Ingat kalau dia datang ke rumah kita kayak apa? Assalamualaikum Pak Haji, Masya Allah Pak Haji, lancar bisnis Pak Haji. Nah itulah Pak Haji, saya datang ke sini nih. Kalau orang Medan tembak aja langsung. Mau apa kalian? Hah? Mau pinjam berapa kan gitu? Makanya Anda sopan, kami curiga sekarang. Nah, mulai nunduk-nunduk su. Kalau nak pinjam duit minta tong nggak paham. Minta suara besar. Masya Allah. Jadi apa materi hari ini? 495 bi amwal wal anfus. Jangan pisahkan antara amwal dan anfus. Ustaz, saya mah bantu dengan tenaga aja. Harta nanti dulu lah Ustaz, belum ada. Perintah Qur'annya harta dan jiwa. 10.000, 25.000. Dan sebenarnya Bang Kakak, ujian yang berat itu justru pada saat sedang lapang. Tukang becak depan itu, banyak saya tengok becak-becak di Medan nih. Dia punya duit cuma 20.000. Kawannya bilang, ada duit kau 10.000. Aku belum makan. Dikasih nah sama dia. Saya yakin dikasihnya. Dia punya duit berapa? Kawannya pinjam, minta 10. Dikasih tak? Dikasih. Padahal itu 50% hartanya. Dia bersedekah seperti Umar bin Khattab, nisab, setengah harta. Betul gak? Coba kalau udah punya duit 100 juta, kawannya bilang ada 50 juta. Gimana bilangnya? Jadi banyak orang bilang bersedekah itu yang sulit adalah saat sedang miskin, saat sedang sempit. Enggak. Coba cek, tanya ke diri sendiri. Kita kaji yang ketiga ya. Satu kaji, apa? Pertama tadi apa? Kan amal badan. Habis itu amal harta. Sekarang amal yang ketiga, amal hati. Istafti qalbak kata Rasulullah. Tanya hati nuranimu. Kayak gimana? Ketika Allah titipkan harta itu, kita yang paling tahu. Oke, orang dengarnya 1 juta sedekahnya, tapi di rekeningnya ada 1 miliar. Seuprit sekali 1 juta tuh. Betul nggak? Bang, jawab ya pertanyaan saya, kakak-kakak abang yang depan-depannya aja. Allah tahu nggak kalau kita tuh tak punya duit, tapi pengen sekali bersedekah dan beramal soleh? Tahu? Percaya Allah Maha mengetahui kan? Tahu Allah tuh kalau kita tak punya duit, saldo lagi ngepas-ngepas, keperluan lagi banyak, anak mau sekolah ya, SPP mau dibayarkan, banyak pengeluaran ini dan itu. Tahu Allah kalau kita tuh tak punya duit tapi pengen sedekah? Sekarang pertanyaan kedua, Allah tahu nggak kalau kita tuh punya sertifikat tanah, punya saldo sekian juta, sekian miliar, tapi pura-pura tak punya duit? Tahu juga nggak Allah? Saya nggak nakut-nakutkan, cuma ngasih tahu aja. Allah punya 1 juta cara untuk merampoknya. Tepuk sebelahnya? Iya. Hati-hati kalian. Fi amwalihim wa anfusihim ini PR-nya panjang. Kalau abang kakak tidak dapat kesimpulan dari materi saya, izinnya habis ini sudah cukup saya rasa. Guru balik awal, yang normatif aja lah saya ngomong ya. Saya tidak kenal soalnya. Kalau internal saya udah habis selesai ini harus dikincah gitu ya.
Saya ngomong yang mudah-mudah diterimanya. Abang Kakak kalau tidak dapat kesimpulan materi saya hari ini, buka 495 lalu ingat-ingat raja yang ketiga tadi. Kita ini cuma transit, dunia ini cuma rest area. Orang tidak pernah peduli dengan apa yang kita punya. Orang tidak pernah peduli dengan apa yang kita punya. Yang nanti diingat orang apa yang kita berikan. Apa yang diingat orang nanti? Apa yang kita berikan. You are what you give. Karena rezeki kita itu adalah apa yang kita makan, apa yang kita pakai, dan apa yang kita berikan di jalan Allah. Itulah fadlallahul mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajatan. Allah angkat derajat orang-orang mujahid itu. Apa syaratnya berjihad? Harta dan jiwa. Bi amwal, pertama amwal. Ini yang pelit kan? Kalau badan semuanya bisa, tenaga dan lain-lain. Tapi Allah minta harta dan jiwa. Berarti jiwa itu ada hati. Perasaan. Ini kalau ikutkan ku tampar orang nih. Tapi tidak boleh. Islam tidak ngajarkan gini, diam. Kalau ikutkan injak kepalanya. Tapi Nabi Muhammad suruh memaafkan. Ya sudah, aku maafkan. Itu jihadul anfus. Jaga itu tuh Masya Allah. Saya ngelihat baginda Rasulullah memaafkan penduduk Taif, itu juga harus jadi uswah gitu. Kalaulah bukan karena cerita Taif itu, saya pun dah lama juga berkelahi sama orang. Enaknya kan, mau apa rupanya kan gitu. Kau mau main cara apa gitu? Mau yang jarak jauh, mau yang jarak dekat. Tapi karena ada cerita Taif nih, sampai didoakan sama baginda Rasulullah. Saya kalau bukan karena cerita itu, tidak mampu juga bertahan. Bagaimana Rasulullah bertahan dengan si Yahudi buta yang setiap pagi beliau menyuapkan makanan, lalu mengatakan apa? Muhammad pendusta, Muhammad pembohong. Kalau saya lah yang ada di situ, saya tempelin pakai sekop dia, tang gitu. Tetap dimaafkan sama baginda Rasulullah. Tahu cerita Fathu Makkah? Tahu ceritanya kan? Bagaimana pasukan Rasulullah saat Fathu Makkah itu? Full squad dengan perlengkapan penuh di atas angin. Abu Sufyan sudah ketakutan. Tapi baginda Rasulullah di atas onta putihnya langsung dia bilang, siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan dia akan aman. Padahal itu orang yang jelas-jelas menyakiti hati beliau. Jangankan Abu Sufyan dan Hindunnya, Wahsy aja yang membunuh pamannya, membunuh Hamzah di perang Uhud itu, ya kan? Diingat masih sama Rasulullah. Aku tidak dendam, cuma ingat. Gimana? Aku tidak dendam, cuma ingat. Wahsy itu kan yang bunuh Hamzah. Wahsy itu jalankan perintah. Siapa yang ngasih instruksi? Hindun. Siapa Hindun? Istrinya Abu Sufyan. Ditusuk, dibelah, dimakan jantungnya hidup-hidup. Sedih baginda Rasulullah. Dan tahu betul Hindun tuh istrinya Abu Sufyan. Nah, bisa keluar dari mulut yang mulia ini. Hari ini kan bulan Maulid, kita mengingati beliau. Tidak dendam beliau, lalu mengatakan siapa yang masuk rumah Abu Sufyan dia akan aman. Padahal di situ ada orang yang pernah membunuh orang yang sangat dicintai beliau. Itulah Nabi Muhammad ini. Kita udah berapa tahun ikut Maulid tiap bulan? Ikut Maulid Nabi, ikut peringatan Hari Besar Islam. Apa dampak Maulid Nabi itu kepada hati gitu ya? Kenapa detak jantung kita masih berdebar-debar ketemu sama orang yang nyakiti hati kita? Kenapa kita belum bisa memaafkan? Sudah bertahun-tahun masih disimpan dendam. Kalau memang Nabi Muhammad yang menjadi teladan kita, kenapa masih kita simpan dendam itu? Jangan-jangan kita salah Nabi. Kan kalau Maulid Nabi semua orang, ya Rasulullah beri kami syafaatmu, beri kami syafaatmu. Kata Nabi, aku mengajarkan untuk memaafkan. Kau ngapa masih nyimpan dendam? Kau bukan umatku. Sakit kalau digitukan. Jadi amal ada berapa tadi? 3. 1 badan. 2 harta. 3 hati. Dendam itu amal apa? Amal hati. Buat ayah-ayah saya, mama-mama saya yang sudah tidak muda lagi. Maksudnya? Ya, saya mau bilang tua itu tidak sampai hati gitu. Sudah tidak muda lagi. Cepat-cepat rilis, cepat-cepat maafkan. Mohon maaf ya, mohon maaf sekali. Tapi ini bukan di sini. Ada di beberapa tempat saya ketemu
punya penyakit tidak sembuh-sembuh. Ternyata bukan sakit fisiknya, tapi sakit hatinya. Dia masih dendam sama orang, masih kesal sama orang. Nyimpan sekali. Nengok ada si fulan, tak mau datang. Tak jadi, udah masuk masjid. Begitu ditengoknya ada si fulan, memang yang musuh dia tuh, tak jadi dia masuk masjid. Pindah dia ke masjid lain. Malaikat maut dah dekat, masih nyimpan dendam. Siapa yang ngajarkan? Nabi Muhammad tak ngajarkan begitu. Ini juga mujahid namanya. Kita berusaha untuk memaafkan, merilis. Ikutkan kesal-kesal, sakit hati. Tapi PR kita bukan hanya sekedar mengikuti hawa nafsu kita, tapi juga kita harus lawan. Banyak orang yang hari ini Allah takdirkan sedang berusaha juga untuk melawan hawa nafsunya. Maka tadi ayat yang saya pilih untuk di Masjid Al-Jihad ini surat 4 ayat 95. Pertama ujiannya harta. Saya tengok semuanya bergerak, begitu lewat kota amal tadi semuanya langsung buka. Ada yang scan, ada yang apa gitu. Alhamdulillah. Sekarang PR-nya masuk lagi ke dalam kaji diri, kaji hati. Masih ada dendam ke dalam hati saya. Sudah saya maafkan belum orang-orang? Karena nanti yang bisa ketemu sama Allah, ayah bunda, cuma satu kelompok manusia. Yauma la yanfa'ul malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang bisa ketemu sama Allah cuma yang hatinya bersih. Tak ada lagi yang lain. Harta tak ditanya. Berapa saldo kalian? Tak gitu. Harta itu kata guru saya, halalnya dihisap, haramnya diazab. Apa? Halalnya dihisap, ditanya dari mana dapat, dari mana dipakai untuk apa. Haramnya pasti diazab. Tapi yauma la yanfa'ul mal, hari itu harta tidak berguna kata Allah. Wala banun, anak-anak yang kau pajang di rumah besarmu tuh, ini wisuda Ustaz, ini anggota Ustaz, ini lulusan ini Ustaz, ini sudah perwira Ustaz, ini sudah ini. Yang kau pajang-pajang di ruang tamumu itu tidak berguna anak itu. La yanfa'ul mal wala banun. Anak-anak, cucu keturunan, cucu saya hafiz Quran Ustaz, cucu saya ini Ustaz, tak berguna itu semuanya kata Allah. Illa, kecuali man atallaha biqalbin salim. Siapa yang datang sama Allah dengan hati yang bersih. Ternyata hati ini kita juga dihisab sama Allah. Maka mudah-mudahan di Masjid Jihad ini ada 3 amalan yang bisa kita ingat dan jadi oleh-oleh untuk bawa balik. Dan mudah-mudahan kita bisa menjaga 3-tiganya. Badan kita, harta kita, dan hati kita. Ini yang jarang disentuh. Dan baginda Rasulullah sudah mengingatkan 1400 tahun yang lalu, di tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau bagus, baguslah seluruh tubuhnya. Kalau rusak, rusaklah semuanya. Abang Aka udah tahu kan? Ini kan muka-muka orang-orang kajian semua nih, workshop. Ahli workshop, suaminya work, istrinya shop. Istri saya udah gak pernah ke mall Ustaz, betul. Tapi paket datang tiap hari, paket. Kok abang ketawa? Korban atau pelaku? Oh betul Ustaz. Geli hati ya, bahagia deh. Terwakili aku. Tapi sayang istriku gak nonton. Ikut juga alhamdulillah. Pas lah, sama-sama kena marah. Samara namanya apa? Sama-sama kena marah. Jadi begitu abang-abang, kakak-kakak semuanya cerita tentang raja ketiga tadi. Ini cuma rest area. Dunia ini cuma sebentar. Tapi bukan berarti kita malas-malasan, duduk diam, tidak ngapa-ngapa. Ada juga yang namanya kemalasan berbalut spiritual. Dulu waktu zaman-zaman sebelumnya, semangat luar biasa, cara duit, bisnis, usaha dan segala macam. Terus dengan katanya, aku sudah hijrah. Terus kau ngapa sekarang? Aku mau diam-diam. Tidak ngapa-ngapa, tak ada. Mau mati aja aku. Tidak boleh gitu bos. Wahsy itu membunuh Hamzah, betul tak? Tapi begitu dia masuk Islam, dia tahu Rasulullah sedih, Rasulullah sakit hatinya. Ketika baginda Rasulullah tahu yang membunuh adalah Wahsy. Wahsy pun tahu diri, macam mana caranya membuktikan sama Rasulullah, aku ini udah tobat. Maka dengan tombak yang sama, dengan alat yang sama, Wahsy gunakan tombak itu untuk membunuh nabi palsu. Siapa? Musailamah al-Kadzdzab. Tengok, waktu di episode jahiliyah, dia paling depan memusuhi Rasulullah. Begitu sudah masuk Islam, dia paling depan membela Rasulullah. Itulah namanya jihad. Paham? Masa gara-gara kata-kata hijrah, kata-kata ini cuma ganti baju ya, ganti gamis, ganti koko, ganti kopiah,
Habis itu enggak ngapa-ngapa. Ngapain kalian? Ya kami duduk-duduk aja Ustaz di masjid ini. Qanaah ya Allah. Rezeki minallah. Kau pemalas. Apa? Bisnis tetap dagang, jangan tinggalkan pasar. Orang-orang yang takut sama Allah itu enggak boleh tinggalkan pasar. Justru kalian yang masuk, orang masjid lah yang masuk pasar. Dagang di sana. Abdurrahman bin Auf tuh waktu pindah dari Mekah ke Madinah, dikasih istri enggak mau, dikasih harta enggak mau. Apa kata dia? Tunjukkan aku di mana pasar. Jangan jadi pemalas, anak muda apalagi. Banyak cara sekarang jualan. Enggak mesti harus produksi, jadi reseller, jadi tim marketing. Rasulullah kan jadi reseller juga awalnya. Siapa business ownernya? Khadijah. Ya kan? Tidak ada alasan sudah hijrah jadi pemalas, tidak ada. Pemalas, jorok, bau, kotor, itu bukan ajaran Islam. Muslim harus wangi, bersih, berani, bersih, rapi, wangi. Coba bilang. Kalau kopiah putih, pastikan itu putih, jangan sampai degradasi. Sininya putih, sini hitam gitu. Terus ngomong, umat ini hitam kopiahmu. Kau menjaga kopiah kau tak bisa, kita jaga agama ini. Paham? Saya udah rem-rem dari tadi nih. Kalau ada yang tersinggung mohon maaf lah ya, sengaja. Jadi kalau muslim harus berani. Apa berani? Bersih, rapi. Takbiratul ihram tinggi-tinggi. Allahu Akbar. Ya Allah, bau ketiaknya tuh. Untung enggak tumbang gitu. Janganlah gitu. Wangi-wangi lah kita menghadap Allah. Sip, oke. Kadang-kadang pede kali kan. Assalamualaikum Ustaz, itu peluknya kita. Ya Allah, ada keringat sini ya. Ketiak basah kan. Soalnya Nabi Muhammad wangi enggak? Sunnah juga enggak wangi itu. Bulu hidung jangan sampai offside ya. Tengok di kaca, oh ada enggak bulu hidung yang keluar. Cukur, kumis rapikan, gigi ada enggak cabenya. Makan apa kemarin tuh kita? Makan daun ubi tumbuk. Tahu nempel daunnya di sini. Begitu senyum hijau ya udah tuh. Tahu Bang makan daun ubi tumbuk, tapi janganlah dipamerkan di depan. Displaynya bukan di situ. Salah gitu. Oke ya. Saya enggak tahu apa yang ada di pikiran ayah bunda semuanya. Karena kalau ada satu orang yang duduk di sini, mata orang di masjid jihad ini beda gitu. Enggak tahu natapnya tuh natap agak gimana gitu. Natap romantis gitu lah. Maka saya pengen cepat-cepat balik ya rasanya. Udah belum sini waktunya udah cukup ya? Udahlah. Ini adalah yang bisa saya sampaikan. Saya tidak tahu dapat apa yang bunda semuanya. Yang baik pasti dari Allah. Yang salah datang dari diri sendiri. Dunia ini cuma tempat transit, dunia ini tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Ya ikut saya. Dunia ini tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Ini hanya rest area, berhenti sebentar habis itu jalan lagi kita. Masih ada dua alam yang belum kita lewati. Alam barzah dan alam akhirat. Yakin percaya? Sudah nyiapkan apa untuk pulau yang tadi saya ceritakan? 3 yang harus kita siapkan, betul kan? Badan, harta, hati. Ulang, badan, harta, hati. Itulah mujahid. Itulah orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada pengurus masjid, saya izin mau titip buku. Saya ada nulis buku tahun 2014-2015, judulnya Mustahil Miskin. Cerita tentang bagaimana orang-orang bisa selesai dari permasalahan hidupnya. Karena setiap orang punya masalah. 3 masalah utama: PHK, penyakit, hutang, dan masalah keluarga. Nah di buku ini saya tulis apalah yang harus dilakukan, apa yang salah, apa yang harus diperbaiki. Ini promosi Ustaz, enggak ngasih tahu. Karena bukunya dibungkus pakai plastik, jadi enggak bisa ditengok kan apalah isinya buku ini. Nah, jadi buku ini cerita tentang bagaimana sih menghadapi ujian hidup dan bagaimana cara melewati ujian itu dengan cara-cara Allah. Karena pertolongan Allah itu dekat. Saya izin mau ngasih 2 buku ini. Ini buku yang pertama, ini buku yang kedua namanya CHS, Catatan Harian Santri. Yang ini, yang Catatan Harian Santri tentang amalan harian. Apa yang harus abang kakak ayah bunda lakukan. Kalau abang kakak pemimpin perusahaan, boleh dipakai untuk jadi additional value untuk karyawan. Jadi kayak sholat duhanya di absen,
ya kan? Kemudian sholat subuhnya, zuhurnya. Jadi kayak latihan untuk keluarga, untuk anak-anak juga bisa. Jadi kayak buku. Ada yang pernah kecil dulu? Ada yang pernah kecil? Ada yang pernah kecil di sini? Pernah kecil? Dulu kalau Ramadan kita minta tantangan sama Pak Imam, pernah? Masih ingat Bang? Pernah kecil dulu Bang ya? Nah, sama berarti dengan saya Bang. Nah itu saya bikin buku ini untuk mempermudah orang untuk menceklis amalan-amalan hariannya. Nah jadi abang kakak ini ada hadiah dari saya untuk Masjid Al-Jihad. Mudah-mudahan bermanfaat. Siapa yang nerima ini? Ada mungkin perwakilan dari masjid, ada yang nerima secara simbolis hadiah. Apa? Oh, bukan dari Aceh jalannya. Nanti saya titip ini, semoga ada manfaatnya. Mohon doa, insya Allah sedang dipersiapkan untuk buku yang kedua. Jadi ini buku 1, ada buku kedua. Jadi waktu saya launching buku ini 2014, saya pun dalam kondisi sedang punya masalah juga. Jadi alhamdulillah dengan izin Allah sudah banyak orang, ribuan testimoni dengan izin Allah yang lunas hutangnya, sembuh penyakitnya, dan Allah perbaiki keluarganya. PHK, penyakit hutang keluarga, Allah bereskan dengan cara-cara Allah. Semoga begitu juga orang-orang yang ada di Medan ini, semua ayah bunda, abang-abang saya, keluarga saya yang ada di Masjid Al-Jihad ini dijaga Allah, dilindungi Allah, diberkahi. 3 hal yang tadi saya sampaikan. Yang pertama apa? Badan. 2 harta. 3 hati. Semoga kita bisa menambah amalan kita dari hari ke hari. Barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala tutur kata yang kurang berkenan. Barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih banyak. Dan mudah-mudahan Allah jaga, Allah lindungi kita, dan Allah jaga juga saudara-saudara kita di Palestina. Allah berkahi, Allah jaga, Allah lindungi, Allah kasih takdir terbaik. Semoga Masjidil Aqsa dijaga Allah, dilindungi Allah sampai kapanpun selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Semua orang-orang yang berjihad dengan hartanya, dengan jiwanya, dengan kemampuannya, dengan ilmunya, dengan wawasannya, dengan profesinya, siapapun yang berjihad di jalan Allah, mujahiduna bi amwalihim wa anfusihim, siapapun yang sedang berjihad di jalan Allah, berjuang dengan bisnisnya, berjuang dengan keahliannya, berjuang dengan hartanya untuk membesarkan agama Allah dan Rasulnya, kita doakan semoga semuanya dijaga Allah, dilindungi Allah, diberkahi Allah dunia dan akhirat. Saya juga mohon doa karena habis ini saya dan rombongan akan melanjutkan safar ke Aceh. Tolong doakan semoga perjalanan kami menjadi perjalanan yang diridhoi Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ij'alna muqiminas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik.